Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bertemu kembali dengan saya Eli Hendartini, CGP Rekognisi PGP Angkatan 11 bersama fasilitator pemandu Ibu Sri Restu Wahyuningsih. Aksi nyata yang dilakukan adalah diseminasi kepada rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 4 Rangkas Bitung dan berbagi praktik baik implementasi budaya positif yang pernah dilakukan. Selamat menyaksikan. Halo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore. Semangat sore. Semangat ya Bapak Ibu, mau semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam satu ruangan, yaitu dalam kegiatan diseminasi dan berbagi praktik baik implementasi budaya positif. Ini yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita jalur rekognisi ya. Semoga nanti Bapak Ibu silahkan simak materi ini karena memang materi ini berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah nanti, oh ya lupa. Sebelumnya saya akan membacakan sun acara dulu ya Bapak Ibu ya. Pembawa acara baru jadi grogi. Yang pertama yaitu pembukaan ya. Yang kedua nanti ada penyampaian dari materi dari narasumber kita. Yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab. Yang keempat nanti baik untuk membuka kegiatan pada sore hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi oleh narasumber, yaitu tentang berbagi praktik baik implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Eli Hendartini. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kita kesehatan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang atau keluarganya yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan juga segera diberi kesembuhan. Amin. Ucapan terima kasih yang sangat banyak, sangat dalam, karena Bapak Ibu sudah bersedia hadir di sini untuk pemenuhan tugas saya sebagai CGP Rekognisi. Dan mungkin akan bertanya-tanya mengapa saya harus melakukan ini semuanya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa posisi saya dalam program guru penggerak sebenarnya adalah sebagai fasilitator, tapi tidak memiliki keterangan sebagai guru penggerak, sehingga di usia yang sekarang 53 kita diakomodir dan akhirnya saya terpanggil dalam program CGP Rekognisi, dan salah satu tugasnya adalah melakukan diseminasi modul terakhir di setiap paket modul. Seperti yang kita ketahui bahwa program ini ada 10 modul, dan sebenarnya ini sudah saya lakukan ketika angkatan 2. Untuk teman-teman yang baru datang mungkin ini hal baru, tapi teman-teman yang sebelumnya ini kita sudah melakukannya pada IHT tahun 2021 apa 22 begitu ya. Itu angkatan 2 di mana Bu Eha, Pak Deden, kemudian Bu Emma ya sebagai, nah ini saya harapkan ini hanya sebagai refresh yang kemudian kita bisa merefleksikan diri dan evaluasi diri bagaimana implementasi pengetahuan yang sebelumnya sudah kita terima dalam proses pembelajaran kita di kelas begitu. Dan di modul paket 1 modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif adalah bagaimana kita menciptakan
iklim dan situasi positif, lingkungan belajar yang positif untuk siswa juga untuk warga sekolah yang lain yang mengembangkan saling empati, saling pengertian dan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan untuk murid dan berkembangnya potensi bakat minat murid sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dirinya dan masyarakatnya. Jadi sebagai manusia dia mencapai kesejahteraannya dan juga sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 pertanyaan, kita evaluasi diri. Mohon izin saya berdiri. Bu Nunung bisa bantu saya atau Pak Laka boleh. Oke, ada 3 pertanyaan di sini. Hukuman setuju atau tidak? Mengapa? Jika jawabannya setuju, mengapa? Jika tidak, juga mengapa? Hukuman bisa mendisiplinkan murid. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju. Bu Sabrina, boleh maju ke depan? Ada alasannya. Ya, silakan maju ke depan Bu. Karena, silakan. Bu Sabrina setuju ya? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita belajar dari sejarah. Muhammad Al-Fatih yang bisa menembus Konstantinopel ternyata oleh gurunya disiapkan kayu. Umur 12 tahun karena disiapkan kayu pernah sekali 12 tahun sudah hafiz Quran. Ternyata saya berpikir, jadi perlu juga ternyata hukuman. Itu dari sejarah. Kata Muhammad Al-Fatih, beliau mengatakan, seandainya guruku tidak mengecutku pada saat itu, tidak mungkin aku akan menjadi panglima perang yang disyaratkan oleh Rasulullah, yang bisa membuka benteng Konstantinopel. Gitu. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Sabrina, luar biasa ya, belajar dari sejarah sehingga sangat perlu, atau Bu Sabrina mengatakan setuju kalau hukuman bisa mendisiplinkan murid. Yang punya pendapat berbeda silakan. Apa semuanya setuju hukuman bisa mendisiplinkan murid? Apa Bapak Ibu selalu punya pengalaman ketika anak dihukum kemudian dia nurut gitu loh dan tidak pernah melakukan kesalahan yang sama? Silakan, ada yang punya pendapat? Boleh Pak Usep? Mangga Pak, ke depan Pak, karena ya, mohon maaf karena kameranya hanya ada satu, jadi saya harus merekam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, kalau mengenai anak itu banyak karakteristiknya, ciri-cirinya. Ada yang suka dibelai, nurut. Ada yang perlu digaplok, nurut, tapi dibelai tidak nurut. Nah, jadi karena ini kita dalam menentukan mana yang perlu kita kasih hukuman, mana yang perlu kita kasih cukup dengan belayan, mana yang perlu dengan kata-kata saja. Nah itu deh. Jadi kita sama saja harus membagi-bagikan anak tersebut. Ada salah satu misalkan yang Paipnya kita udah digarok. Beda dengan misalkan Pak Iwan udah dibelai nurut. Nah itu. Jadi dalam hal ini kita harus membagikan mana orang yang digaplok nurut dan yang tidak nurut, begitulah gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ada bahwa hukuman itu juga berarti Pak Usep tidak setuju ya kalau hukuman. Tidak setuju, Bu. Jadi kita membagi-bagikan anak yang hukumannya. Oke, berarti memilah-milih kondisional begitu ya. Jadi ada dua pendapat di sini, ada yang setuju, ada yang kondisional, dan satu lagi berarti Guru muda. Oke, siapa yang Pak Zan. Siapa? Pak Zaroni, mangga. Guru tuala Tapi sama ke depan Pak. Masalahnya saya butuh gambarnya Pak, mohon maaf.
mau nyanyi dulu Pak. Baik, kan pertama nyanyi mana sih? Gak tahu. Aduh, pakai itu panas ya, itu tuh dulu panas. Kalau bisa kondisional. Gitu. Jadi gini ya, saya dulu waktu di sekolah ceritanya penantian uniform. Yang kabur paling pun hanya 1-2. Itu saja mungkin hatur. Ya. Terima kasih Pak. Berarti sama dengan Pak Usep ya. Kondisional, hukuman bisa mendisiplinkan murid. Dan satu pendapat lagi yang benar-benar tidak setuju, adakah? Oleh. Jangan mau ini. Tidak merasakan jangan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kalau masalah hukuman bisa mendisiplinkan murid, saya tidak setuju. Alasannya karena hukuman itu tidak membuat efek jerak terhadap murid. Apabila kita memberikan hukuman, justru yang ada akan menimbulkan rasa sakit hati pada anak dan kemudian hari akan menimbulkan rasa dendam, begitu ya. Hukuman seharusnya tidak bisa mendisiplinkan, begitu ya, karena tadi itu sama sekali tidak memberikan efek jerak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunung. Tidak setuju karena memang hukuman akan dirasakan menyakitkan untuk murid. Oh, sebentar. Masih ada 2 pertanyaan. Ya. Ya. Mohon maaf Pak, masih ada 2 pertanyaan, kita lanjut dulu ya. Sabar, debat makin seru ini. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan mengembangkan sikap, menentukan sikap. Nanti akan ada perubahan yang mungkin diharapkan kita bisa berubah mindset kita. Yang kedua, terima kasih untuk yang sudah menjawab, Bu Sabrina, Pak Usep, Pak Zaroni, dan Bu Nunung. Kemudian yang kedua, hukuman yang bersifat positif. Seperti kita yang terlambat bersihkan WC, bersihkan musola gitu ya, atau membaca, bahkan ada yang hukumannya ngaji gitu. Nah itu bisa tidak mendisiplinkan murid. Artinya pernyataan ini bahwa hukuman yang bersifat positif itu bisa mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak? Setuju. Pak MG, mangga. Silakan Pak. Karena ininya tidak bisa mungkin. Terima kasih Bu Ele ya. Di sini itu hukuman yang bersifat positif, membaca, membersihkan lingkungan atau lainnya. Kalau saya setuju, karena memang saya melakukan juga Bu. Iya. Di kelas saya kemarin memang ada kejadian juga, sama saya siswa itu disuruh menghafal surat hanya saja 3-5 beserta artinya. Jadi gini Bu, pertama saya memang melihat lingkungan juga sekarang kebanyakan siswa itu banyak yang nggak ngaji. Iya, situ ya. Saya berpikirnya ke situ. Jadi mungkin kalau pertama untuk ke agama juga ya Bu ya. Terus memang nanti kalau kita mau tadinya kan kalau kita udah main tangan atau gimana kan dengan aturan sekarang tadi sakit hati ya seperti itu, mungkin kedepannya akan ada dendam. Makanya saya berpikir kalau membersihkan lingkungan khawatirnya ada hal yang lain juga, makanya saya inisiatif untuk menghafal surat saja sih. Ya, jadi intinya setuju. Terima kasih. Terima kasih Pak MG, luar biasa karena Pak MG memang melakukannya, jadi setuju. Nah, adakah yang tidak setuju? Tidak setuju. Berarti kalau tidak ada yang mengangkat tangan, saya anggap Bapak Ibu setuju dengan Pak MG. Artinya bahwa hukuman yang bersifat positif itu bisa mendisiplinkan murid. Terakhir, penghargaan, bisa hadiah, bisa ucapan, ya, pujian, begitu. Bisa memotivasi murid untuk berprestasi. Setuju? Tidak. Oh, Pak Ujang, mangga, silakan Pak Ujang.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya kira saya itu sangat setuju sekali, karena kan kita memberikan motivasi itu berbentuk reward, tidak harus berupa benda. Ya, dengan kita memberikan aplaus saja itu sudah ada kebanggaan tersendiri. Ketika anak maju ke depan, misalkan dia suruh membaca, mengisi ataupun presentase, ya, kita berikan aplaus saja. Ya, pasti itu anak itu bangga. Gitu. Ya, apalagi kita memberikan bentuk reward yang lain, misalkan udah dia bisa berprestasi, kemudian ketika di akhir kenaikan kelas nilainya juga besar, kemudian kita anak suruh maju ke depan, masuk ke dalam juara misalkan 1 atau 2, 3, itu luar biasa. Tidak hanya bangga anaknya, tapi bangga juga orang tuanya. Jadi menurut saya ini, saya setuju penghargaan bisa memotivasi murid untuk berprestasi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ujang, dan kita merasakan ya bahwa penghargaan berefek gitu. Boleh tepuk tangan untuk Pak Ujang. Ada yang punya pendapat lain? Tidak setuju? Boleh Bu Ayu. Bu Ayu tidak setuju ya? Bisa setuju bisa tidak. Ya, kita lihat. Tergantung yang digantung. Kalau saya berpikir begitu, begini. Penghargaan memang bisa saja seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Ujang. Tapi dengan mendapatkan penghargaan untuk bisa memotivasi murid juga untuk berprestasi tidak juga gitu. Kenapa? Karena ketika anak menginginkan sesuatu yang dia kejar, itu berupa penghargaan, bukan tanggung jawab dari dirinya sendiri untuk dia menjadi orang yang cerdas atau apa. Mantap. Gitu. Ya. Terima kasih Bu Ayu, sangat baik pendapatnya. Pak Puji tidak setuju apa setuju? Balance. Nah, harus yang tidak setuju karena tadi sudah ada 2 pendapat. Tidak setuju, boleh, silakan. Silakan Pak Puji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau menambahkan, bukan yang tidak setuju tapi lebih ke Belum. menambahkan dari pernyataan Bu Ayu ya. Penghargaan bisa memotivasi murid untuk berprestasi, bisa, tapi ada hal yang lebih dari itu maksud saya. Jadi ada anak yang hanya berprestasi, walaupun dikasih iming-iming apapun dia pasti menolak. Contoh misalkan dia hanya bisa berprestasi atau walaupun tidak mau dikasih apapun, dia sukanya di olahraga gitu. Ya mau gimana lagi kita? Ya kan, jadi kita nggak bisa memaksakan anak juga. Kayak di pelajaran saya, dia suka pada saat jam saya itu tanpa disuruh mereka langsung datang. Karena mereka sangat bermotivasi, tanpa hadiah, tanpa prestasi hadiah pun mereka datang. Karena harus di kelas nah. Bisa jadi. Jadi kesimpulannya mereka bisa memotivasi karena mereka cinta akan belajar. Banyak faktor. Terima kasih Pak Puji. Boleh tepuk tangan untuk Pak Puji. Jadi tetap kondisional ya Pak Puji. Dan ketika penghargaan itu memang bisa memotivasi siswa berprestasi, asal mereka benar-benar di jalurnya, artinya minatnya di situ gitu. Baik Bapak Ibu, lanjut Pak. Ya, di sini kita sampaikan bahwa disiplin positif ada dari pertanyaan-pertanyaan itu kita eksplorasi konsepnya atau sebenarnya apa sih yang memunculkan pertanyaan itu. Bahwa di sini disiplin itu diharapkan yang muncul adalah disiplin positif. Ada 2 teori yang berkaitan dengan prestasi, hukuman, restitusi dan sebagainya. Yaitu yang pertama, teori disiplin positif, di mana belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri agar menjadi seseorang yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Artinya begini, ketika siswa datang ke sekolah sebelum waktu, dia menghargai dirinya bahwa saya memang harus datang pagi-pagi.
dan saya yakin bahwa datang lebih pagi itu akan membuat saya lebih nyaman nanti belajar. Jadi itu intrinsik, dia menghargai dirinya sendiri, dan inilah yang diharapkan disiplin yang muncul, bukan karena hukuman, bukan juga karena penghargaan yang diharapkan. Dan disiplin ini itu berdasarkan atau didasarkan ya. Dan apakah kemudian kita langsung membangunkannya atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Ya, ketika ada siswa yang melakukan kegiatan yang lain di kelas kita, apa yang biasanya dilakukan oleh kita? Kalau mengantuk kadang saya biarkan kasihan. ya. Karena kenapa Ibu biarkan? Mungkin dia membantu orang tuanya sampai malam. Nah, Pak Sugeng, terima kasih Bu. Ya. Ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Sugeng, Bu Sabrina untuk yang tidur. Panas, kasusnya apa panas? Yang tadi Bu, membangunkan tadi. Membangunkan. Yang pertama menurut saya itu melakukan identifikasi dulu kepada murid, baru menanyakan, setelah itu menanyakan keyakinan yang pada murid. Oke, terima kasih Pak Anas. Kita kepe pisan ya, tak mungkin. Oke, terima kasih. Dan yang menjadi pertimbangan kita ketika kita melihat ada anak yang nyeleneh di kelas kita, inilah yang harus kita perhatikan. Kebutuhan dasar inilah yang harus kita perhatikan. Betul tadi kebijakan yang diambil oleh Bu Sabrina dengan Pak Sugeng, membiarkan, bisa jadi mungkin kebutuhannya adalah bertahan hidup misalnya, yaitu dia kurang istirahat sehingga tidurnya larut malam karena harus membantu orang tuanya, dan akhirnya tubuhnya tidak kuat, yang akhirnya kebutuhan untuk istirahat inilah yang harus dia penuhi. Dan kita harus bijak begitu. Dan bisa jadi ketika ada anak si Vicky misalnya ya, yang kemudian mengucapkan kata kasar kepada anak perempuan, bisa jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya. Kira-kira apa tuh Pak Ib? Kalau kita tarik dari kasus Vicky, kesenangan. Oh, kesenangan ya, apa? Iya. Oke. Celetak-celetuk artinya dia mengeluarkan kata-kata nute nyambung yang tidak nyambung dengan apa yang sedang kita bahas begitu. Nah, kira-kira kalau bertahan hidup jelas ya, kebutuhan fisik yang harus dipenuhi yaitu makan, minum dan sebagainya, istirahat dan sebagainya. Kemudian kasih sayang, yaitu bagaimana kita menerima seseorang tanpa syarat, yaitu bisa menerima apa adanya dan kita bisa care dengan dia. Dan semua orang butuh ini. Kemudian penguasaan, pengakuan atas kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu atau menguasai sesuatu. Nah, ini penguasaan. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan yang memang dibutuhkan adalah ketika manusia lahir kan merdeka ya. Dan itu dibutuhkan tidak terikat begitu. Dan kebutuhan itu harus terpenuhi. Ya. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bagaimana siswa atau anak membutuhkan rasa apa ya? Emosional, mencurahkan segala emosinya terhadap sesuatu yang sehingga dia merasa senang gitu ya, bisa mengerjakan hobinya tadi begitu. Dan sekarang kasusnya anak celetak-celetuk. Nah, kira-kira yang mana ya yang tidak terpenuhi? Kesenangan juga kayaknya. Kesenangannya kurang kasih sayang bisa jadi. Iya, karena setiap kali bisa jadi di rumahnya diabaikan oleh orang tuanya gitu. Iya. Bukan belayan gitu. Setiap kali ngomong ke orang tuanya diabaikan, sehingga di kelas akhirnya dia mencurahkan apa yang dia inginkan, yaitu mungkin bisa jadi adalah kurang kasih sayang dan dia mencari perhatian begitu.
Benar baik. Ya. Oke. Nah, pertanyaan bagus Bu Dewi. Pertanyaan bagus. Bagaimana setelah kita tahu nih? Bagaimana kita tahu bahwa ini yang menjadi motif dari perilaku salah dari siswa? Udah kasih sayang Bu Dewi. Nah, lanjut. Kita tunda. Lanjut Pak. Ya. Oke. Ibu Yani. Bukan. Nah, Bapak Ibu, silakan kita perhatikan dulu video. Ini nanti Bu Dewi pertanyaannya akan terjawab di sini. Dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ulama biasanya rakas panaik lang panas. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa Lagi seru Pak Tata ini. fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Lu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah Bapak Ibu, tadi pertanyaan Bu Dewi lantas harus bagaimana? Nah kita ada 5 pilihan untuk memposisikan diri. Teori kontrol, yaitu bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru. Posisi kontrol itu ada 5 macam tadi. Sebagai penghukumkah, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kalau penghukum berarti kita memberikan hukuman seperti yang tadi galak pisan. Ya. Pembuat rasa bersalah seakan-akan mengintimidasi secara halus siswa. Kemudian sebagai teman kadang-kadang terlewati oleh siswa, merasa gurunya memposisikan sebagai teman, kadang-kadang siswa ngalunjang. Pemantau, selalu ada urutan peraturan yang dijadikan patokan dan ada konsekuensi. Tadi konsekuensi ingat bahwa tetap akan membuat tidak nyaman siswa. Yang terakhir adalah manajer, bagaimana kita menuntun siswa untuk belajar dari kesalahannya dan memperbaiki keadaannya. Silakan Bapak Ibu memposisikan yang mana untuk kasus-kasus yang ada di kelas Bapak Ibu. Dan ketika kita melakukan, yang dianjurkan adalah kita sebagai manajer, ketika melihat ada ketidakcocokan antara tingkah laku siswa dengan aturan, dengan keyakinan kelas, maka manajer, posisi manajer yang kita ambil, yang harus kita lakukan adalah melakukan segitiga restitusi. Tadi dikatakan bahwa restitusi adalah bagaimana kita mengajak siswa untuk belajar dari kesalahannya dan memperbaiki keadaannya, sehingga dia akan kembali yang tadinya posisi kalah, gagal, dia akan kembali kuat dan kembali ke kelompoknya dengan lebih percaya diri. Begitu. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu bahwa teori kontrol ini mengatakan bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dengan mengatakan bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan. Dan ketika siswa melakukan satu kesalahan kemudian kita mengatakan itu, bisa dibayangkan ya, ketika dia merasa takut dengan kesalahannya dan ucapan kita seakan-akan merangkul, maka yang tadinya dia takut mungkin akan terbuka pemikirannya dan mulai berterus terang. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan. Validasi tindakan adalah bagaimana kita menanyakan mengapa itu dilakukan, apa hal yang melatar belakanginya, sehingga kita bisa paham bahwa
kesalahan itu wajar ketika dia lakukan. Dalam posisi itu sampai kita bisa berempati. Mungkin kalau ibu di posisi itu, ibu juga akan mengantuk di kelas, gitu ya. Karena gurunya tidak memanfaatkan model-model pembelajaran yang menyenangkan misalnya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Dan tadi video yang terakhir sebagai manajer itu langsung menanyakan keyakinan. Dan siswa ketika kita sudah memiliki nilai-nilai keyakinan yang sudah kita sepakati, itu akan mudah kita menanyakan apa yang kita yakini selama ini gitu. Nanti siswa akan mengatakan bahwa saya telah melanggar yang ini. Dan kita lanjut menanyakan apa yang bisa kita perbaiki atau apa yang bisa kamu perbaiki untuk memperbaiki kondisi ini. Nah begitu Bu Dewi, bisa terjawab, tinggal memilih mana posisi yang akan kita perankan begitu. Yang dianjurkan adalah sebagai manajer. Kalaupun misalnya kita tidak bisa manajer secara utuh, kita bisa menjadi teman atau pemantau. Hindari penghukum dan pemberi bersalah. Iya. Lanjut Pak. Lanjut ke yang itu. Oke. Nah, penerapan budaya positif di sekolah, tolong dibesarkan Pak, saya tidak bisa membaca. Tampilkan. Di bawah, tampilkan bawah. Penerapan budaya positif di sekolah, membangun hubungan positif antara guru dan siswa, menerapkan sistem penerapan yang konsisten dan bermakna, kemudian melakukan evaluasi terhadap penerapan budaya positif, dan mengembangkan aturan sekolah yang jelas dan mudah dipahami, memfasilitasi pembelajaran sosial emosional bagi siswa. Yang kita bangun adalah iklim positif, di mana memanusiakan, kata kuncinya adalah kita memanusiakan murid. Kita tidak menganggap bahwa murid adalah sebagai objek, tapi sebagai subjek dari pembelajaran, dan dia memiliki martabat yang harus kita muliakan. Kemudian lanjut Pak. Manfaat budaya positif bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan prestasi akademik, kemudian meningkatkan kesejahteraan psikologis, membangun hubungan antar pribadi yang positif, dan mengembangkan karakter positif. Ini yang diharapkan muncul ketika iklim kita sudah, SMP Negeri 4 Rangkas Bitung sudah mengembangkan budaya positif. Insya Allah warga yang ada di dalam, dari mulai siswa dan seluruh warga akan merasa sejahtera. Ya, lanjut Pak. Tantangan perubahan mindset. Yang mudah-mudahan setelah mendapatkan ini nanti dikuatkan oleh Bu Nono, kita akan merubah mindset kita, memandang, memperlakukan siswa secara lebih manusiawi. Kemudian dukungan dari semua pihak bahwa budaya positif tidak bisa hanya diterapkan oleh satu orang, tapi harus kita kolaborasi. Kolaborasi, kita sama-sama bergerak untuk mengembangkan budaya positif. Dan harus konsisten dan selalu melakukan evaluasi dan refleksi. Peran kepemimpinan dalam membangun budaya positif. Yang pertama, membangun visi dan misi yang jelas. Kita sudah punya visi dan misi. Ada yang ingat visi kita apa? Ayo Bapak Ibu Guru. Visi kita apa? Ya, berwawasan lingkungan terakhirnya. Religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Ayo apa? Yang kedua, memberikan dukungan dan pelatihan kepada guru. Bapak Kepala sudah memfasilitasi dan kita difasilitasi oleh PMM dengan pelatihan mandiri. Tinggal kita apakah tergerak, mau bergerak atau menggerakkan orang lain kemudian. Ya, yang jelas harus tergerak dulu gitu. Dan saya sangat berbangga hati di sini bahwa Bapak Ibu mudah-mudahan bukan targetnya sertifikat, tapi juga tergerak bahwa saya harus meningkatkan kapasitas, yaitu motivasi intrinsiknya, begitu ya. Lanjut, semangat. Kita sama-sama bergerak ya Bapak Ibu. Belum, yang terakhir. Belum Pak Tata. Membangun komunikasi yang terbuka dan efektif. Dan kita rasakan ya, di bawah kepemimpinan Bapak Kepala, kita mempunyai ruang komunikasi yang alhamdulillah bisa terbuka
Dan saya sangat berterima kasih karena diakomodir Dudet untuk untuk menyerahkan atau unggah tugas ini itu besok malam. Jadi saya harus kerja keras gitu. Terima kasih, mohon maaf. Terakhir 1, 2, 3 dan 4. Pergi ke Belanda, mampir di Belgia. Mari wujudkan budaya positif di Sempat. Murid, guru dan semua warga bahagia. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti ada sesi pertanyaan setelah Bu Nunung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya pengen ajukan ke Bu Elis ya. Bu Elis, saya sedikit bercerita dulu tentang kelas saya ini pribadi. Ya. Jadi kemarin itu saya melakukan untuk perlombaan ya bersih kelas. Di situ ada kejadian siswa saya pakai karpet dipalu-palu Bu, ya sampai jendol. Nah, tapi ini pengen seperti saya penyelesaian saya sebagai wali kelas, apakah emang efektif atau tidak? Yang pertama, yang kedua nanti saya akan bertanya lagi ke yang kedua. Saya melakukan pertama saya emang pilih dulu Bu, si namanya itu Rizky sama Radit. Saya tanya dulu si korbannya itu emang si Radit. Ini Rizky, korbannya itu si Rizky. Rizky itu emang dia jendol karena dipalu-palu. Ditanya sama saya Radit, tiba-tiba dia bilang langsung malu. Tanya lagi sama saya ke korbannya si Rizky, Radit. Tanya sama si Radit. Si Radit itu bilangnya katanya si Rizky itu suka kayak gini-ginian gitu Bu ya. Karena itu timbul permasalahannya dari situ sebab akibatnya. Di situ sama saya di Just Rizky Tuki, kamu awal mulanya bisa timbul masalah seperti ini sih. Bisa kamu jendol karena kamu Radit itu mengejek. Ya, dimulai di situ. Terus dari situ kan dipukul. Sama saya langsung tanya memaafkan saja dari situ dan bilang jangan sampai panjang lagi karena Bapak juga merasa malu nanti ditegur lagi sama guru-guru yang lain gitu. Itu yang pertama ya Bu ya, solusinya itu efektif atau tidak. Yang kedua, saya hanya ingin target aja Bu sebagai guru gitu, karena saya memang backgroundnya bukan ya Bu ya, tapi pengen belajar juga terus-menerus. Target kita itu kan di sini kita di pembelajaran PMM ada fase-fasenya tentang materi ya, tapi di sini ada tentang bagaimana kita menghadapi siswa. Nah, di RPP juga tadi apa panas? RPP singkatannya? Ya, rencana ya. Kita kan punya rencana ya Bu, 1 semester ke depan itu seperti apa ya. Nah, di situ ketika kita dalam kelas itu banyak masalah siswanya dan kita materi itu tidak tersampaikan dengan fase-fasenya itu Bu, adakah target kita dari perilaku siswa atau target dari pembelajaran kita itu atau presentasinya lah Bu, antara memberikan perilaku siswa atau target kita untuk memberikan materi gitu ya. Terima kasih Bu Elio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Jaroni dan Bu Lela. Yang selanjutnya pertanyaan dari Pak Usep dan Pak MJ. Kalau Pak Usep tadi katanya kalau memang habis siswa ada rangkul-merangkul ya Pak Usep ya, follow up lagi follow up-nya gimana gitu. Jadi anak jangan anak sudah dijauhi oleh teman-temannya dan sampai dibenci oleh guru gitu, seperti itu. Kemudian kalau PMJ tadi tentang Rizky dan Radit itu sudah PMJ sudah melakukan sudah memanggil dan melakukan menyelesaikannya. Apakah yang sudah dilakukan PMJ itu sudah betul atau bagaimana itu prosesnya seharusnya begitu ya PMJ ya. Kemudian tadi dalam rencana katanya pembelajaran itu ke pembelajarannya atau ke perilakunya gitu. Itu yang silakan dulu. Memang Pak Luki kan mau belajar. Terima kasih, tapi mohon izin sebentar ya. Untuk sedikit saya berbagi dulu praktik baik sebelum menjawab merespon dari Pak Jaroni, kemudian Pak Usep dan Pak MJ. Karena sesi
untuk berbagi praktik lainnya saya belum tadi tersampaikan. Mohon maaf, tadi saya membagikan yaitu bagaimana membuat keyakinan kelas. Dan ini saya lakukan 2 tahun lalu ketika menjadi wali kelas di kelas 7F. Prosesnya, yang pertama, secara klasika membuat keyakinan kelas, menyempurnakan kesepakatan kelas. Karena sebelumnya memang sudah ada kesepakatan kelas. Yang kemudian kita tingkatkan yaitu mengambil value-nya atau nilai kehidupannya, nilai kebajikan yang universal yang terkandung dalam kesepakatan itu. Kemudian ibu-ibu coba tolong dia. turun rembuk nilai-nilai yang diyakini. Tadi disampaikan setiap murid menuliskan pada kertas post-it kemudian nilai-nilai yang diyakini dan harus dikembangkan di kelas 7F. Kemudian menempelkannya di papan tulis. Dan ini dilakukan di kelas 7F. Yang kedua, menempelkan pendapat setiap murid pada whiteboard. Dan murid menuliskan kalimat positif untuk menjadi keyakinan kelas. Jadi ada ide-ide yang muncul dari murid setelah kita mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang dituliskan semuanya, kita rangkum, kita satukan nilai kebajikan apa yang kemudian kita sepakati. Setelah itu kita buat kalimat keyakinannya dan kalimat keyakinan ini harus bersifat positif. Berikutnya tinjau kembali daftar curah pendapat. Ya, yakinkan kembali apakah memang nilai-nilai itu yang akan kita kembangkan. Kemudian tinjau dan pastikan kembali keyakinan kelas yang baru dirumuskan. Tinjau. Ya, tinjau. Kemudian menyepakati nilai-nilai kebaikan yang menjadi keyakinan kelas. Dan disepakati pada saat itu adalah saling menyayangi dan menghormati perbedaan. Kemudian peduli menciptakan kebahagiaan. Jujur menjadikan kita mulia dan disiplin kunci kesuksesan. Ini yang kemudian menjadi keyakinan kelas 7F pada saat itu. Dan ditandatangani oleh seluruh siswa dan wali kelas. Kemudian kita cetak dan ditempel di dinding kelas. Umpan baliknya, karena ini memang aksi nyata yang pernah saya lakukan dan alhamdulillah siswa merasa dilibatkan dan mudah-mudahan suara dan pilihan mereka atas nilai-nilai kebajikan yang akan dikembangkan itu memunculkan rasa kepemilikan yang akhirnya siswa bisa menjadi student agency atau munculnya kepemimpinan siswa. Nah itu berbagi sedikit untuk keyakinan kelas. Dan saya merespon tadi pertanyaan dari yang pertama dulu dari Pak Zaroni, kamu atau nama begitu ya. Betul, kondisional yang pasti dalam bahasa Indonesia untuk kamu mungkin bisa jadi adalah panggilan yang kita bisa gunakan guru terhadap murid begitu. Dan langkah-langkah lebih baiknya jika kita tahu namanya, ya. Ketika disebutkan namanya, mungkin kesan yang diterima siswa akan lebih bermakna ketika namanya yang disebutkan. Wah, saya berarti dihafal oleh guru saya gitu. Ya. Kemudian untuk Pak Usep, restitusi itu tidak memandang apakah kesalahan itu berat atau ringan. Yang pasti bahwa setiap siswa memunculkan masalah, melakukan kesalahan, itu harus dilakukan restitusi. Ketika kita mengambil posisi manajer, yaitu bagaimana kita membantu siswa untuk belajar dari kesalahannya. Dan sekarang langsung implementasi bagaimana kita melihat kasus Pak MJ kemarin ketika mendadangi kelas dan ternyata ada insiden nangkol, malu kepala, luar biasa ya. Dan ada 2 teori yang bisa kita gunakan. Yang pertama stimulus respon, artinya ketika ada kesalahan kita merespons secepatnya, yaitu dilakukan oleh Pak MJ, yaitu mengidentifikasi ya Radit sebagai korban, Rizky sebagai korban dan Radit sebagai pelaku. Apakah pada saat itu langsung dimarahi atau diberikan sanksi kepada Radit? Tidak. Dikasih uang. Nah, pada saat itu Pak MJ secara tidak sadar, Pak MJ sudah mengambil posisi manajer, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak MJ.
Tapi belum tahapan restitusinya belum diterapkan secara beruntun, secara sistematis. Pak Enji langsung menanyakan, mengapa kamu malu, gitu kan? Kenapa kamu melakukan? Ya, mengapa kamu melakukannya? Langsung pada tahapan validasi kesalahan. Tapi tidak berempati dulu pada si Radit. Artinya bahwa memahami dulu mengapa Radit melakukan itu terhadap Rizky, begitu. Tapi langsung bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Dan itu adalah proses validasi kesalahan atau tindakan salah. Dan ketika Radit menyampaikan alasannya, kemudian muncul pemahaman, tapi kemudian tidak dilakukan mengembalikan pada nilai kebaikan. Kelas 7I sudah ada keyakinan kelasnya, Pak? Lagi dibikin. Tapi prosesnya sudah dilakukan dan anak sudah mencatat. Kalau mencatat Artinya sudah diketahui oleh semua anak gitu. Nah, kalau itu bisa ditanyakan keyakinan kelas gitu. Jadi sebenarnya langkah restitusi yang dilakukan Pak MJ pada proses atau pada insiden ini sudah benar posisinya. Pak MJ sudah berupaya untuk menjadi manajer. Karena Pak MJ juga tidak menanyakan aturan ya, tidak mengingatkan aturan yang terjadi yang ada di sekolah kan, tidak. Tapi ketika Pak MJ mengingatkan bahwa aturannya tidak boleh memukul, tidak boleh melakukan itu pemantau, begitu. Tapi langsung posisinya manajer di situ, hanya restitusinya belum lengkap, begitu. Terima kasih dan tepuk tangan dong untuk Pak MJ yang sudah melakukan itu. Artinya tidak langsung menjudge, tidak langsung memberikan hukuman, begitu. Jadi yang dilakukan adalah posisi kontrol yang diambil oleh Pak MJ, bukan stimulus respon. Karena biasanya kalau stimulus respon itu akan dadakan, akan tiba-tiba kita memberikan hukuman, begitu. Tapi dengan kesadaran penuh Pak MJ sudah melakukan teori kontrol dan posisi kontrol yang diambil sudah luar biasa, begitu. Itu saja. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai ke acara terakhir, yaitu penutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang bertahan tetap duduk di kursinya masing-masing. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu semuanya, yang mau bertahan dari awal sampai akhir. Kita adalah guru-guru yang hebat semuanya. Saling sabar. Terima kasih. Dari saya ada sedikit kesimpulan bahwa budaya positif ini dimulai. Bahwa budaya positif ini dimulai dari guru mata pelajaran masing-masing, kemudian dari guru mata pelajaran masing-masing itu nanti akan menjadi ke budaya positif kelas. Kemudian setelah menjadi budaya positif kelas, maka akan menjadi budaya positif di sekolah kita masing-masing. Kemudian kita sebagai guru harus bisa melakukan refleksi diri. Tadi sudah disampaikan ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita refleksi kita berada pada posisi mana. Kemudian kita berusaha untuk menjadi guru tipe manajerial. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Ada closing statement katanya dari narasumber, silahkan. Ya, terima kasih. Penghargaan yang sangat tinggi, apresiasi yang sangat tinggi. Saya melihat di sini Bapak Ibu berempati, Bapak Ibu benar-benar berkomitmen, bukan sekedar sertifikat, tapi di sini saya melihat dedikasi dan loyalitas dan saling mendukung, saling support, dan saya merasa sangat-sangat berbangga di sini. Terima kasih untuk semua bantuan dan kebaikan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Allah mencatat ini sebagai ibadah. Dan Bapak Ibu, budaya positif menjadi keniscayaan untuk kita. Kita sekolah penggerak, ya. Kita menjadi model untuk sekolah-sekolah lain. Bagaimana budaya positif ini bisa menjadi semangat kita dalam menyelenggarakan proses pendidikan, pelayanan pendidikan terhadap siswa-siswa kita. Dan mudah-mudahan tidak ada sesal yang kemudian muncul di anak didik kita ketika mereka lulus, begitu. Tapi kenangan indah, kenangan akan guru yang dirindukannya, yang kemudian muncul setelah mereka menamatkan sekolah
Mudah-mudahan insya Allah tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.